Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan spiritualitas menurut pemahaman saya. Topiknya berjudul tentang orang berdosa dan orang yang merasa saleh. Mengapa judul yang hendak saya sampaikan pada kesempatan ini tidak ada kata orang benar, tetapi hanya orang berdosa dan orang yang merasa saleh dan benar. Karena sesuai dengan firman Tuhan yang menyatakan bahwa memang di dunia ini sudah tidak ada lagi orang yang benar dan kudus. Semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Jadi seberapapun hebat manusia, seberapapun hebat kerohanian spiritualitasnya, sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaannya. Jadi sudah tidak ada orang benar di dunia ini. Jadi kemudian saya ringkas, di dunia ini ada orang yang berdosa dan orang yang merasa saleh dan benar. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya masih fokus memang tentang orang yang berdosa dan orang-orang Farisi dan ahli kitab, para imam-imam kepala, para tua-tua di masa Tuhan Yesus Kristus. Karena saya memperhatikan di dalam firman Tuhan, di saat Tuhan Yesus Kristus masih hidup di dunia ini sebagai manusia, dan kemudian juga di saat Tuhan Yesus Kristus mengajar sampai Tuhan Yesus Kristus wafat, salah satu yang menjadi fokus di dalam pengajaran Tuhan Yesus Kristus, di dalam karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus, paling tidak ada dua sisi, yaitu tentang domba dan kambing, tentang ilalang dan gandum, dan orang berdosa, dan kemudian orang-orang Farisi dan ahli-ahli kitab. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini memang bukan untuk orang benar, karena sudah tidak ada orang benar di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini, tetapi Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah untuk orang-orang yang merasa sungguh-sungguh berdosa di hadapan Tuhan dan mau bertobat. Jadi Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia dalam karya keselamatan kasih-Nya adalah untuk orang-orang yang sungguh-sungguh merasa berdosa, yang menyadari akan dosa-dosanya, tetapi kemudian mau bertobat dan mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian mau taat dan setia, hidup dalam jalan Tuhan, hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus tidak berkenan kepada orang-orang yang merasa benar, orang-orang yang merasa suci, orang-orang yang merasa saleh. Oleh karena itu, mengapa Tuhan Yesus Kristus mencontohkan orang-orang Farisi, para ahli kitab, tua-tua, dan kemudian para imam kepala. Karena orang Farisi, para ahli kitab, para tua-tua, dan para imam kepala di masa Tuhan Yesus Kristus hidup dan mengajar adalah memang orang-orang yang sungguh-sungguh memahami tentang kebenaran, memahami tentang firman Tuhan, dan selalu menghafal, membaca firman Tuhan. Tetapi kemudian mereka menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi congkak, dan ingin dihormati, dihargai. Namun kemudian tidak mengubah karakter-karakter duniawinya. Justru menjadi orang yang penuh dengan kebencian, kedengkian, iri hati, kemarahan, dendam, dan akhirnya iri hati, dengki kepada Tuhan Yesus Kristus,
sampai kemudian merancang pembunuhan, aniaya, dan pada akhirnya terjadi mereka telah membunuh, menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang-orang Farisi, para ahli Taurat, dan para imam kepala, para tua-tua yang merasa saleh, merasa paling benar, merasa suci, tetapi kenyataannya hatinya tidaklah suci. Dia merasa hidupnya lebih baik, tetapi pada kenyataannya justru belum mampu mengubah karakter-karakter duniawi, karakter-karakter kedagingan yang ada di dalam dirinya. Jadi justru karena keangkuhan dan kesombongannya merasa paling pandai, paling pintar tentang kerohanian, tentang kitab suci, tentang firman Tuhan, tetapi sekedar permukaan dan tidak mengubah hatinya, tidak mengubah karakternya, tidak mengubah perilakunya, tidak mengubah hidupnya. Mereka justru semakin menampakkan karakter-karakter kedagingannya, yaitu kebencian, kemarahan, dengki iri, dendam kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga mereka justru meremehkan dengan para jemaat dan umatnya. Para jemaat dan umatnya bukan mendapatkan pengajaran yang baik, namun justru sebagai objek untuk kesenangan mereka. Jadi saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, marilah kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh merendahkan diri, merendahkan hati. Kita semakin memiliki karakter-karakter buah roh dan membebaskan dari segala karakter kedagingan, yaitu kebencian, kemarahan, dengki iri, dendam, kemudian fitnah, mengkhianati, keserakahan, kesombongan, keangkuhan, kecongkaan, mudah tersinggung, mudah marah, dan yang lainnya. Dan kita terus berusaha untuk hidup selalu dalam jalan Tuhan, hidup menjadi berkat, menjadi saksi demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam kehidupan pelayanan, kita sungguh-sungguh fokus untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, dan juga tidak mencari kepentingan, keuntungan sendiri di dalam kehidupan pelayanan. Jadi marilah kita dapat menjadi pribadi, menjadi kekasih Tuhan, yang merasakan bahwa kita sungguh-sungguh orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kita bukan orang benar, bukan orang sempurna, tetapi kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ini diselamatkan adalah hanya karena anugerah kemurahan kasih pengampunan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang rendah hati dan kemudian kita selalu dapat merasakan damai sejahtera, damai sukacita, bahagia, tentram, dan damai rendah hati, dapat menjadi saksi, dapat menjadi panutan, hidup kita dapat menjadi terang dan garam di sekitar kita demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.